teman-teman rajin ikut tuton dan tuton itu teman-teman mendapatkan nilai besar, apakah nanti UAS itu nilainya dapatkan nilai B atau mungkin A? Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di channelnya masri.id yang masih sharing tentang perjalanan apapun yang berkaitan dengan kuliah di Universitas Terbuka atau UT. Jadi teman-teman, yang akan saya bahas di video kali ini adalah mungkin masih banyak yang mengulang ya teman-teman, yang berkaitan dengan nilai yang saat ini tuh banyak dibicarakan di media sosial, baik di Facebook ataupun di grup WA ataupun di Instagram, yaitu banyak teman-teman kita yang saat ini sedang mengecek nilai UAS dan ternyata banyak sekali yang mendapatkan nilai E. Ini menjadi tradisi teman-teman, menjadi tradisi di setiap semester bahwa ketika teman-teman itu melakukan cek nilai, kemudian mendapatkan nilai E, kemudian bergegas untuk bertanya di media sosial dengan tanda kutip, kenapa saya mendapatkan nilai E, padahal saya tuton itu rajin, saya juga mengikuti UAS, dan bahkan ada yang sudah benar 30% tapi ternyata mendapatkan nilai E. Saya juga sebagai alumni ya, alumni UT, belum alumni teman-teman, karena di tanggal 25 Februari nanti saya baru wisuda. Kemarin baru mengambil toga, teman-teman lihat di vlog saya itu. Nah, teman-teman, di sini karena saya statusnya itu sudah alumni walaupun belum wisuda, tapi saya akan mencoba sharing kepada teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin saat ini mendapatkan nilai E, biar nanti tidak mendapat nilai E, itu saya akan berbagi sharing kepada teman-teman. Mengapa saya bisa sharingkan di sini? Karena saya juga menempuh di UT dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu tidak ada yang mendapatkan nilai E. Bahkan hampir nih teman-teman, buktinya di sini, nilai-nilai saya di sini, dan saya mendapatkan IPK itu 3,6. Saya tidak ada yang mendapatkan nilai E. Jadi kalau misalnya saya diminta untuk sharing ketika saya mendapat nilai E, solusinya bagaimana? Tentunya saya tidak bisa menjelaskan. Video-video yang saya sharingkan kepada teman-teman adalah berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya lalui selama ini. Tapi teman-teman, karena saya dikatakan sudah lulus, banyak yang teman-teman memang harus dipahami, apalagi teman-teman yang baru semester awal atau mungkin semester 1, semester 2. Banyak teman-teman yang mungkin belum paham sistem penilaian di UT itu seperti apa. Bahwa mendapat nilai E itu kemungkinan besar itu bisa terjadi, sangat-sangat bisa terjadi. Karena apa? Karena peraturan penilaian DUT tentunya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah membaca dan mengerti, itu harusnya sudah tahu. Contohnya adalah ketika teman-teman rajin ikut tuton dan tuton itu teman-teman mendapatkan nilai besar, apakah nanti UAS itu nilainya dapatkan nilai B atau mungkin A? Itu tentunya belum tentu teman-teman, karena hasil dari nilai mata kuliah teman-teman itu murni didasarkan dari nilai UAS teman-teman. Jadi mungkin kalau bisa saya sharingkan bahwa ketika teman-teman mengikuti UAS, teman-teman harus mendapatkan nilai 30% dari soal yang teman-teman kerjakan. Baru nilai yang tuton tadi itu bisa dikontribusikan ke dalam nilai UAS. Nah, ini mungkin salah satu teman-teman yang banyak yang belum tahu ya. Walaupun aktif tuton, aktif mengerjakan diskusi, aktif mengerjakan tugas, tapi ketika teman-teman mengikuti UAS, ternyata UASnya itu tidak mencapai 30%. Ini salah satunya
penyebab teman-teman itu mendapatkan nilai E. Artinya indikatornya adalah nilai UAS teman-teman. Kemudian untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain, seperti teman-teman mungkin terdeteksi plagiasi, atau mungkin teman-teman ketika mendapatkan skemanya UAS THE, mungkin teman-teman itu terdeteksi plagiat. Plagiat itu artinya teman-teman hanya menyalin dari jawaban teman-teman, atau mungkin teman-teman hanya copy paste dari sumber mana yang langsung 100% di copy paste. Itu bisa saja teman-teman itu mendapatkan nilai E karena terdeteksi plagiat. Apalagi sekarang ya teman-teman, apalagi sekarang itu sistem untuk UO itu bisa dikatakan adalah semi proctoring. Artinya di ruangan tersebut teman-teman itu diawasi oleh kamera, atau mungkin ada indikasi-indikasi yang mungkin teman-teman itu mungkin membuka Google ataupun apapun bisa terjadi sehingga teman-teman melakukan sebuah pelanggaran. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman yang harus diperhatikan mungkin selama ini. Jadi hal-hal yang sifatnya itu adalah tindakan kecurangan, itu teman-teman coba diantisipasi, jangan melakukan kecurangan. Nah, itu kemungkinan besar yang terjadi teman-teman itu terindikasi melakukan pelanggaran. Kemudian kemungkinan-kemungkinan yang lain itu bisa saja terjadi, mungkin teman-teman itu ketika melakukan pengerjaan soal melanggar ketentuan seperti teman-teman harus menyelesaikan tugas setelah 45 menit, tapi ternyata teman-teman mungkin baru 20 menit atau mungkin 25 menit itu sudah selesai. Itu kemungkinan besar bisa terjadi atau mungkin bisa menimpa teman-teman yang melakukan UAS. Nah, maka teman-teman perhatikan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh UT, baik peraturan itu yang sifatnya teknis dan non-teknis. Teman-teman pahami, pelajari agar nanti teman-teman itu tidak mendapatkan nilai E. Di Facebook itu yang benar di atas 30%, tapi ternyata mendapatkan nilai E. Apakah ini kesalahan sistem? Ya mungkin bisa saja kesalahan sistem sananya, atau mungkin teman-teman itu tadi terdeteksi melakukan pelanggaran seperti mungkin buka Google, atau mungkin membuka buku, atau mungkin menyetak teman. Itu bisa saja terjadi teman-teman. Walaupun teman-teman itu tidak merasa, tapi kalau terdeteksi ya bisa saja terjadi. Di sini masri.id menyarankan teman-teman solusi apa yang bisa diambil. Ini juga berdasarkan dari pengalaman teman-teman saya. Teman-teman bisa pengaduan melalui sarana yang sudah disediakan oleh UT, yaitu teman-teman bisa menggunakan Halo UT. Itu langsung ke UT Pusat, atau mungkin teman-teman bisa konsultasi ke UPBJJ teman-teman sendiri. Siapa tahu teman-teman di sana itu bisa membantu. Ingat ya, UPBJJ UT ataupun UT daerah teman-teman, bukan Pokjar. Kalau Pokjar itu biasanya juga cuma hanya bisa membantu administrasi. Teman-teman lebih baik langsung ke UT daerahnya atau menggunakan Halo UT yang itu langsung ke UT Pusat. Nah, saya juga ikut prihatin bagi teman-teman yang mendapat nilai E, apalagi teman-teman di semester ini tuh nggak cuma satu, ada yang 3 mata kuliah itu mendapat nilai E, ada yang 4 mendapatkan nilai E. Ikut prihatin dengan kondisi ini. Semoga teman-teman menjadikan ini sebagai pengalaman dan untuk berbenah menjadi lebih baik lagi, baik cara belajar, cara mengerjakan UAS, atau mungkin cara kuliah di UT yang full online, ataupun cara apapun itu yang itu bisa teman-teman gali kembali cara belajarnya. Nah, teman-teman,
Baik, terima kasih ya teman-teman. Mungkin ini hanya mengulas saja sebenarnya tentang cara-cara penilaian di UT itu sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Karena memang waktu-waktu ini di Februari awal ini banyak sekali teman-teman kita yang curhat di Facebook atau mungkin curhat di WA, ada di Instagram, banyak juga yang mendapatkan nilai E. Tapi saya dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu belum pernah mendapatkan nilai E. Karena apa? Karena mungkin saya tuh tutornya itu juga rajin, mengerjakan diskusi rajin, mengerjakan tugas rajin, dan ketika UAS itu benar-benar saya tidak melakukan kecurangan. Murni dari cara belajar saya dan cara menjawab juga dari saya, atau mungkin ketika THE walaupun kita online tidak dipantau oleh sistem atau tidak dipantau oleh orang lain, kita mengerjakan dengan pengetahuan yang sudah kita pelajari sendiri dan berdasarkan dari materi-materi di buku modul. Nah, teman-teman, saya kira itu sedikit sharing dari Masri.id di video kali ini. Saya meminta maaf tidak bisa memberikan solusi tentang terkait nilai E karena itu adalah kewenangan dari UT. Maka teman-teman gunakan kesempatan untuk bertanya ke UT melalui Halo UT. Itu adalah layanan yang resmi yang sudah disediakan untuk mahasiswa untuk ke Halo UT. Mungkin banyak pertanyaan juga ketika sudah ke Halo UT ternyata tidak ada tanggapan. Bagaimana solusinya, Kak? Ya teman-teman cukup sabar atau mungkin sabar saja ya. Karena kan mahasiswa UT di Indonesia itu juga cukup banyak sekali, tidak cuma ratusan tapi ribuan. Nah, teman-teman, saya kira itu informasi atau mungkin sharing pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.